Membangun ritme keluarga. Apa itu ritme? Kalau kita perhatikan sekeliling kita, ritme sebetulnya ada di mana-mana. Mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, pasang surut, arus gelombang laut, siklus bulan, pergantian musim hujan ke musim kemarau, semuanya ada ritme. Nah, jika kita melihat ke dalam diri kita, sistem pernafasan kita, menarik nafas dan menghembuskan nafas, detak jantung, sistem pencernaan, irama sirkadian, kita tidur dan bangun, semuanya adalah ritme. Yang dinamakan wirama, atau ritme, yaitu sifat tertib serta hidupnya laku, yang karena itu lalu bersifat indah. Dan karena keindahannya, lalu dapat memberi rasa senang atau bahagia. Ini bukan kata saya, ini kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi pengetahuan akan ritme ini bukan pengetahuan yang baru sama sekali. Tapi saya juga baru tahu kemana aja dulu. Jadi seperti yang bilang sebelumnya, ritme ada di mana saja. Di luar diri kita dan di dalam diri kita. Nah, kenapa memberi rasa senang atau bahagia? Coba, kalau misalnya kita bernafas, hanya menarik nafas tanpa menghembuskan nafas, ya nggak mungkin. Atau setiba matahari kita lihat terbit tidak dari timur, oh jangan sampai. Jadi ritme ada dua bagian, dua bentuk polaritas yang sebenarnya menjadi satu kesatuan dan saling timbal balik ya, seperti bernapas, teratur dan memberikan rasa aman. Nanti kita lihat contohnya. Jadi ritme itu bisa jadi ritme harian, ritme mingguan, ritme bulanan, dan ritme tahunan. Untuk bayangannya, mungkin baiknya saya kasih contoh. Jadi, apa yang kita lakukan saat pertama kali bangun pagi? Lalu, apa yang kita lakukan saat menyambut anak kita ketika bangun pagi? Setelah itu, apa yang kita lakukan di siang hari dan sore hari, dan persiapan menjelang tidur di malam hari. Itu adalah ritme harian. Tapi bukan berarti kita menjadwalkan kegiatan, tapi lebih seperti setiap pagi, setiap anak bangun, ibu akan memelukku dulu, lalu mengajak saya. Baru setelah mandi dan belajar. Nah, kalau jadwal, kita bikin baik jam 5 bangun, jam 6 mandi, jam sarapan, belajar, tak, on time. Kalau kelewatan waktu sedikit, kita jadi gelisah luar biasa. Karena setelah itu kegiatan selanjutnya akan bla 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 bla. Ya. Nah, ritme tidak seperti itu. Tapi seperti misalnya ketika anak sedang sakit, makanan apa yang selalu kita hidangkan? Atau ketika sedang ulang tahun kita rayakan, atau festival keagamaan, festival 17 Agustus, apakah ada perayaan khusus untuk keluarga kita? Nah, itu ritme.
Lalu kalau misalnya ritme mingguan, itu begini. Hari Senin adalah hari berkebun. Hari Selasa adalah hari ke pasar. Hari Rabu adalah harinya membuat kue. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ritme mingguan ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Dan begitu pun juga dengan ritme bulanan. Nah, jadi aktivitas yang kita sehari-hari tentunya ada banyak sekali. Nah, tapi terutama ketika kita sedang menjalani ritme harian, itu adalah masa transisi antara satu kegiatan ke kegiatan yang lainnya. Misalnya, setelah makan, salah. Transisi ini maksudnya yang kita masa jeda waktu kapan sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Nah, itulah kira-kira. Jadi seperti ibaratnya kalau kita melihat matahari dari mulai terbit sampai dia terbenam, itu kan tidak serta-merta langit langsung gelap dan langsung muncul bulan. Tapi perlahan-lahan kita lihat langit berubah warna dari yang warnanya ke biru, kuning, oranye, lalu ke langit gelap. Jadi kalau untuk anak usia di bawah 7 tahun, masa transisinya kira-kira bisa begini. Setelah main, lalu waktu makan siang. Nah, untuk mengajak anak mainan, mengajak makan siang, bisa kita ajak bukan melalui instruksi atau bukan melalui suruhan, tapi bisa lewat lagu. TikTok waktunya bereskan mainan, TikTok waktunya kita tuh makan. Nah, dengan demikian masa transisi tadi dari satu kegiatan main lalu untuk kegiatan makan, ada jeda waktunya dulu untuk anak beradaptasi masuk ke kegiatan berikutnya. Contohnya gini, kalau ritme harian di keluarga saya, bangun pagi, lalu berolahraga, main, sebetulnya cuma main di luar rumah, entah sepeda, main bola sambil berjemur, dan biasanya dilakukan ditemani oleh ayahnya, sementara saya di rumah menyiapkan sarapan. Terus itu anak akan bersih-bersih dan cuci kaki, lalu menuju meja makan untuk makan. Lalu setelah itu bersih-bersih lagi, cuci tangan, cuci kaki, lalu lanjut ke kegiatan masing-masing. Si abang waktunya belajar, si adik biasanya ikut saya. Saya kerjakan masak. Maka si adik kecil bisa ikut potong-potong, bisa ikut kupas-kupas, bisa ikut cabut-cabut daun. Nah, setelah itu saya masak, adik bisa bermain sendiri, lalu makan siang, dan setelah makan siang, waktunya menidurkan si adik. Kemudian untuk si abang, ini adalah waktu bosan. Ini adalah waktu bebas untuk abang memilih kegiatan apa saja. Setelah itu, adik tidur, dan gantian abang yang sudah bosan, kemudian masuk ke kegiatan lain, yaitu belajar lagi. Belajar sore, setelah itu makan cemilan, kemudian main di luar. Setelah main di luar, kemudian pulang, bersih, makan malam. Setelah makan malam, kemudian persiapan sebelum tidur, bersih, cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi, kemudian masuk ke kamar. Waktunya bercerita, kemudian tidur.
Jadi kurang lebih seperti itulah ritme sehari-hari. Jadi kegiatan ritme betulnya adalah kegiatan yang berselang-seling antara kegiatan yang membutuhkan konsentrasi, makan, duduk di meja makan itu butuh konsentrasi untuk anak-anak. Makan bersama harus duduk tegap, sopan, dan pelajari tata krama di meja makan, ya itu adalah kegiatan yang membutuhkan konsentrasi. Sementara kegiatan main di luar, itu kegiatan yang melepaskan energi. Jadi ada kegiatan yang membutuhkan konsentrasi, ada kegiatan yang melepaskan energi. Berselang-seling setiap waktu selalu seperti itu. Kegiatannya apapun itu tergantung kebutuhan kita masing-masing. Dan transisinya semakin besar usia anak, tentu akan semakin bisa mengikuti instruksi. Tapi untuk anak di bawah 7 tahun, masa transisi ini sebaiknya kita lakukan dengan sangat lembut, halus, dan perlahan-lahan. Jadi sebetulnya pemaparan tentang ritme seperti itu. Jadi saya share lagi, saya sebentar. Sudah kita bahas tadi. Kemudian ritme mingguan. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ritme mingguan ini bisa kita jadikan hari untuk melakukan sesuatu. Tapi buat anak-anak yang di bawah 7 tahun yang belum mengenal hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, yang kayak setiap hari sama aja, kita bisa masukkan satu aktivitas ini yang menjadi ciri khas dari hari itu. Dan juga kita pakai untuk sederhanakan daftar menu sebetulnya. Jadi misalnya jam makan nih, hari Minggu itu adalah harinya roti. Hari Senin adalah harinya sup. Selasa adalah harinya ikan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Secara tidak langsung, kalau kita tetap konsisten menerapkan ritme mingguan ini, membangun sebuah boundaries atau batasan-batasan di mana biasanya kalau misalnya ada anak yang picky eater atau tidak mau, hanya mau makanan tertentu, misalnya dia tidak mau sayur, terus hari Senin harus ketemu sup, hari Senin nggak mau makan, oke. Kemudian minggu depannya hari Senin ketemu lagi sama sup, selamat, mau nggak mau harus makan. 1 kali, 2 kali, 3 kali dia ketemu menu yang sama setiap hari Senin, nah akhirnya mau tidak mau ya kalau lapar ya dimakan. Bisa jadi salah satu cara kita untuk mengenalkan makanan baru. Kalau ritme mingguan yang kita pakai untuk menyusun menu makan. Dan menyederhanakan sebetulnya. Ritme ini menyederhanakan supaya kita tidak kerepotan mencari ide-ide baru setiap hari, mau apa, mau masak apa, mau kemana, mau sama siapa, dan lain-lain. Ya. Jadi untuk menentukan kegiatan, ini juga kita punya banyak sekali informasi, kita punya banyak sekali distraksi, dan kalau bisa dalam 1 hari itu harus penuh dengan kegiatan. Padahal sebetulnya kita bisa sederhanakan. Jadi bukan jadwal, tapi lebih ke kegiatan apa yang bisa kita lakukan bersama dan bermakna untuk keluarga. Berbeda ritme tahunan, tadi ya sudah saya sebutkan, ada ritme tahunan adalah perayaan. Sesuatu yang kita nanti-nantikan di tahun berikut, sesuatu yang kita tunggu-tunggu karena ini event yang
bagi keluarga kita. Bisa hari lebaran atau hari keagamaan yang lain, atau bisa atau tadi saya bilang 17 Agustusan sebentar lagi. Kita bisa persiapkan diri ya seminggu, 2 minggu sebelumnya ada perayaan itu, memunculkan suasana atmosfer ya ketika pada harinya tiba, itu adalah sesuatu hal yang membahagiakan. Karena waktu terbatas, saya tidak menjelaskan lebih panjang lagi tentang ritme ini, tapi semoga sudah mendapat gambarannya. Yang bisa saya berikan adalah rekomendasi literatur yang bercerita tentang ritme ini. Pertama adalah buku Pengenalan Waldorf, Pengenalan Pendidikan Waldorf Usia Prasekolah oleh Ibu Kenny Dewi. Lalu ada buku Simplicity Parenting. Ini buku bahasa Inggris tapi menarik sekali isinya. Ini pegangan saya sebagai orang tua, cukup ini sebetulnya. Lalu juga buku Ki Hajar Dewantara. Bagian pertama, Pendidikan, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Saya sangat rekomendasikan untuk guru dan juga untuk orang tua menambah pengetahuan kita. Akhirnya, saya punya beberapa hal yang sebaiknya bisa jadi renungan untuk kita bersama. Yang pertama, ketika kita sebagai satu unit bernama keluarga, dan apa hal yang akan kita lakukan di rumah jika kita menghabiskan banyak di rumah, maka kita akan menyadari bahwa bapak rumah tangga, ya ibu rumah tangga, ya berdua inilah adalah fungsi dari rumah, fondasi yang di rumah. Kenapa? Karena tugas rumah tangga ini adalah tugas sakral yang hanya bisa dilakukan oleh ayah dan ibu untuk membangun sebuah rumah yang aman, rumah yang merdeka, di mana anak-anak bisa jadi dirinya sendiri, setiap keluarga punya perannya, dan rumah yang memberikan rasa aman, nyaman. Bis ayah juga punya aspek maskulin dan juga feminin, dan ibu juga punya aspek maskulin dan juga feminin. Tugas ayah ya tugas ibu ya tugas ayah. Biarpun ada beberapa hal yang memang, misalnya kalau di keluarga kita, kalau potong rambut itu bersama ayahnya. Tapi kalau menggambar itu bersama ibunya. Nah, jadi ayah perannya bukan hanya sebagai membantu tugas ibu di rumah, tapi ayah pun berperan. Ada 1 peran, 2 peran, 3 peran, seberapapun yang ayah mampu untuk lakukan di rumah. Karena berdua, inilah yang akan menjalankan tugas penting sebagai pengelola rumah tangga. Kenapa? Karena orang tua inilah yang akan ditiru. Bagaimana orang tua bereaksi, bagaimana kita menghadapi situasi, bagaimana kita bekerja sama. Siapa lagi yang akan anak kita lihat kalau bukan kita dengan interaksi yang demikian intensnya. Dan tugas rumah tangga itu sebetulnya sangat bermakna. Biarpun hanya menyapu, biarpun hanya memasak, tapi itulah kegiatan bermakna itulah yang akan menjadi makanan untuk jiwa anak-anak kita, bahwa ketika kita melakukan itu dengan hati riang, dengan penuh kesungguhan, bukan menganggap itu sebagai beban, maka anak kita pun akan menikmati melakukannya nanti suatu hari nanti.
Untuk anak 7 tahun, kekuatan adalah dan siapa lagi ditiru kalau bukan orang tuanya. Untuk anak-anak yang di atas 7 tahun, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bangun lewat ritme, ini juga akan membentuk kebiasaan baik mereka. Karena di usia 7 sampai 14 tahun itu adalah usia krusial di mana pembentukan kebiasaan baik dilakukan di situ. Di atasnya usia 14 sampai 21 tahun, ya, itu lain lagi urusannya nanti. Mereka sudah bisa teman untuk diskusi. Mereka sudah punya opini. Tapi kalau usia 14 sampai 21 mau kita tanamkan kebiasaan baik, kalau buka pintu tutup, sebelumnya tidak, ya itu akan sulit. Buang sampah ke tempatnya. Kalau sebelum di usia sebelumnya tidak terbiasa melakukan itu, ketika dewasa ya akan sulit. Nah, lalu sebagai orang tua, juga kita perlu melakukan inner work dan outer work. Artinya di situasi sekarang, apa hal-hal yang bisa membahagiakan untuk diri kita? Harus kita paham. Dan kita harus mengenal diri kita sendiri. Caranya macam-macam. Semua orang punya cara yang beda. Lalu, outer work. Dengan situasi sekarang, apa yang bisa kita bantu? Apa yang kita bisa berikan dari diri kita untuk orang lain? Untuk keluarga kita, untuk tetangga kita yang membutuhkan, untuk nakes-nakes yang sedang berjuang. Hal-hal itulah yang juga akan menjadi ditiru anak sebagai bentuk resilience. Bahwa ketika keadaan sedang sulit, kita masih tetap bisa bangkit dan untuk beradaptasi dan untuk sesuatu buat diri kita dan buat lain di luar diri kita. Kemudian, sebagai tambahan ide untuk aktivitas sehari-hari. Pemilihan aktivitas ini sebenarnya hanya didasari pada aktivitas yang bisa memperkaya indera. Terutama indera sentuhan, kalau kita bisa membawa bak pasir dari luar masuk ke dalam rumah, alangkah baiknya. Kalau kita bisa membawa air, menyediakan waktu kolam kecil untuk anak bermain, alangkah baiknya. Bawa unsur alam dari luar masuk ke dalam. Memelihara tumbuhan, memelihara binatang. Dan bahkan saya juga baru tahu kalau kita menabur beras-beras biji-bijian di halaman, maka burung-burung liar akan datang. Lumayan, jadinya kedatangan tamu. Senang juga. Nah, kemudian indera gerak dan keseimbangan. Dan terutama untuk anak-anak di bawah 7 tahun, mereka sangat butuh bergerak, memanjat, dan mereka akan mencari aktivitas-aktivitas yang menantang keseimbangan dan indera gerak itu. Memanjat, teralis, lompat-lompat di kasur. Nah, ini kita juga harus cari cara bagaimana memfasilitasi kebutuhan indera itu di rumah. Lalu untuk indera kehidupan, waktunya makan, waktunya tidur. Itu adalah jangkar utama untuk diri kami. Waktu bukan melalui jam, tapi jam makan tidur kurang lebih konsisten setiap hari. Terutama untuk anak di bawah 3 tahun yang belum bisa merasakan capek, ngantuk, lapar, haus. Nah, ini harus kita bantu dengan ketika kita melakukan jam makan di jam yang selalu sama, atau jam tidur jam yang selalu sama, maka itu akan membentuk ritme sirkadian tubuhnya, lebih untuk mengenali dia, oh ternyata jam segini rasanya lapar, ternyata kalau sudah malam jam segini waktu tidur. Jadi perlawanan itu bisa diminimalisir. Kadang anak kan capek tapi tidak bilang capek, lapar tapi tidak bilang lapar. Nah, itu tadi saya bilang ritme sebagai bentuk boundaries. Jadi tidak perlu menjelaskan kepada anak kenapa harus makan ini, kenapa harus makan itu, kenapa kamu harus begini, kenapa kamu harus begitu, karena memang begitulah seharusnya. Karena memang begitulah kita menjalani hari. Begitulah seperti matahari terbit dan terbenam. Ya. Lalu, ketika kita sudah menjalankan ritme ini, kita akan menemukan adanya quiet moment atau waktu hening yang
Kalau tidak ada interupsi dari TV, tidak ada interupsi dari media elektronik yang lain, di mana anak merasa bosan, dan disitulah dia akan mulai mendekati kita dan bicara. Mama, ibu guru aku suka sekali karena begini, begini, begitu. Mama, pelajaran kesukaanku ini, itu. Mama, si teman begini, begitu. Kalau misalnya kita nanya, abang tadi sekolahnya gimana, ada apa aja, siapa yang temennya lagi begini, begitu, paling jawabnya, ya udah tau lah jawabannya apa. ya gitu deh, biasa aja. Nah gitu. Jadi itulah yang beberapa hal yang harus kita. Lalu terakhir, jika kita memandang parenting sebagai perjalanan, maka kita bisa mengatakan bahwa parenting adalah suatu perjalanan ke masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Ketika kita sudah mendampingi anak, maka kita akan menggali kembali memori-memori kita di masa lalu. Hal apa, ritual apa yang berarti buatku waktu masih kecil dan bisa kulanjutkan sekarang. Hal apa yang sebaiknya tidak kulakukan kembali. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, memaafkan orang tua kita, memaafkan diri kita untuk bisa berlanjut ke titik di mana kita berada sekarang. Lalu ketika kita memandang masa depan, bagaimana kita menyampaikannya kepada anak kita? Tidak perlu ada diskusi-diskusi dan informasi yang berlebihan, tidak perlu tentang situasi pandemi, UGD, lalalalalalala. Informasi orang dewasa juga akan perlu kita batasi. Dan bahwa perkataan kita adalah sesuatu yang benar, baik, dan bisa bermakna. Dan bagaimana kita membawa harapan-harapan kita di masa depan, dan bahwa mimpi-mimpi kita bahwa dunia akan baik-baik saja. Dan jika kita sudah bisa membawa harapan-harapan dan mimpi itu lebih besar daripada kekhawatiran kita, maka itulah yang akan menjadi bekal kita untuk mendampingi anak-anak kita sekarang. Dan terutama untuk menjalankan ritme, kita melakukannya dengan penuh kelembutan, dengan konsistensi, dan repetisi. Dan untuk sesi ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu cerita. Alkisah sebuah angin utara dan matahari. Keduanya selalu bertengkar. Keduanya selalu merasa paling benar. Keduanya selalu merasa paling hebat. Hingga suatu hari, sang angin utara melihat seorang musafir yang sedang berjalan. Sang angin utara mengatakan pada matahari, siapa yang bisa membuat sang musafir melepaskan jubahnya pertama kali, maka dialah yang menang. Lalu sang angin utara mulai menghembuskan angin, tapi sang musafir merasa kedinginan dan semakin mengeratkan jubahnya. Dan semakin kencang angin utara menghembuskan angin, semakin erat pula sang musafir mengencangkan jubahnya. Sekarang, sang matahari, ia mulai memberikan sinar hangatnya. Perlahan-lahan, hangat terasa, dan sang musafir mulai melonggarkan jubahnya. Dan perlahan-lahan hari mulai memancarkan cahayanya lagi dan lagi, sehingga terasa semakin panas. Sang musafir mengelap keringatnya dan melepaskan topinya. Sang matahari semakin memancarkan panas
dan semakin panas hingga sang musafir tidak tahan lagi dan membuka jubahnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kebersamaan kita membawa manfaat. Semoga kehendak kita selalu diberi kekuatan, kehangatan terasa di hati, dan ilmu diolah oleh akal pikiran yang jernih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di awal-awal untuk Ibu Grace ya. Saya langsung bacakan saja ya Bu Grace ya. Ini ada dari Ibu Solihah, sayang sekali tidak ada kota asal atau asal sekolahnya ya. Jangan lupa sahabat dituliskan. Pertanyaannya seperti ini. Ritme ini berarti dibikin perencanaan bareng anak atau orang tua. Misalnya nih, anak belum mau makan, susah banget makannya gimana nih Bun? Apa harus menyediakan menu lain atau bagaimana? Nah, ini pertanyaannya untuk Bu Grace, tapi nanti kalau Mbak Awen mau menambahkan silakan. Silakan Mbak Grace. Terima kasih Bu Fani. Ya, jadi pertanyaannya kurang lebih membuat ritme. Gitu ya. Kalau belum masa ya masih anak-anak setahun, maka orang tua yang membuat ritme. Kita kontrol towernya. Jadi kalaupun apalagi untuk anak usia 7 sampai 14 tahun ya, sebetulnya yang mana emosi itu sedang bergejolak, suka banget, yang lagi nggak suka banget, pokoknya serba emosional untuk anak-anak seusia itu. Jadi kita bisa bantu dengan ritme. Tadi misalnya anak tidak suka makan makanan tertentu. Lalu apakah kita siapkan makanan pengganti atau tidak? Ya tergantung. Kalau misalnya tujuannya kita mau mengenalkan makanan baru, nggak mau makan, lebih baik makan apapun yang dimakan. Tapi kalau misalnya kita yakin yang kita siapkannya makanan sehat dan kita mau anak kita makan, maka nggak ada salahnya membiarkan anak lapar. Lapar itu bagus. Kalau sudah lapar, apapun yang dimakan. Sebetulnya untuk anak yang untuk usia 07, 14, kita masih bisa kayak pegang remote TV ya, apa yang dikonsumsi anak itu kita percaya lebih baik anak. Tapi sekali-sekali namanya makanan rekreasi ya kenapa? Sekali-sekali mau makan makanan kesukaan anak, ya nggak apa-apa juga. Jadi tergantung prioritas kita apa, harus memaksa. Gitu. Baik. Intinya ke Ibu Grace juga ya, ini karena masih di awal-awal. Bu, apa benar kalau anak laki-laki itu harus dekat dengan sosok ibu untuk melembutkan perasaannya, dan anak perempuan harus dekat dengan ayahnya? Nah, sering denger ya kayak gitu ya. Menurut Ibu Grace bagaimana? Kalau nanti Bu Awen mau menambahkan silakan. Oke. Jadi kalau menurut saya sebetulnya nggak harus. Ya bisa jadi ayahnya lebih lembut daripada ibunya, gimana? Atau ibunya lebih maskulin daripada ayahnya, gimana? Intinya, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, kualitas maskulin dan feminin tadi didapatkan dari ayah dan ibunya. Jadi nggak ada pembagian peran tertentu yang sesuatu yang harus emang ayah, kalau anak perempuan harus sama ibunya, karena ya kedua kutub polaritas tadi pun sebenarnya akan anak tangkap apa yang dibutuhkan dari ayah dan ibunya. Dan semua emosi sebenarnya baik. Akan pelajaran. Semua pun emosi negatif pun akan juga menguatkan anak kita. Harus lembut
gagah gitu, ya enggak juga. Tapi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga sekarang juga banyak. Kalau menurut saya, siapa tahu Mbak Awen ada tambahan lainnya. Jadi pertanyaannya sebetulnya bagaimana dengan sekolah online, begitu kan ya? Ya, Betul, dilihat. betul, betul. Kalau saya mungkin cuma bisa, ya, jadi kalau saya mungkin cuma bisa menjawabnya di sisi orang tua, karena saya bukan guru yang memberikan sekolah online. Jadi untuk keluarga saya sendiri, sekolah online itu memang menguras ya, menguras emosi dan dan kita malah kehilangan kesenangan dari belajar itu sendiri. Anak saya usia SD yang belajar online. Akhirnya kita harus berani mengambil keputusan bahwa memang anak kita sekarang sekolah online. Memang semua drama ini apakah lebih prioritas daripada kebahagiaan anak dan orang tua di rumah? Akhirnya kita pikir tidak. Kita tidak rela menukar situasi sudah sulit, mau ditambah dengan drama-drama online ini pula, jadi tidak sepadan rasanya. Jadi kita mengambil keputusan bahwa oke, kita akan sekolah offline, materi dari gurunya akan berkomitmen untuk membantu anak belajar di rumah. Dan itulah yang akan kita berikan pada gurunya, dan gurunya juga akan maklum bahwa karena kesehatan mental kita di rumah kayaknya lebih penting daripada ngurusin belajar online yang isinya cuma maksudnya ingin mengajarkan pengetahuan. Jadi kita pelajaran hidup dulu yang lebih utama. Kalau saya, tapi ya saya belum tentu benar juga. Artinya nggak memberi solusi juga dan orang tua yang lain. Artinya di situ harus ada toleransi antara guru dan antara orang tua. Kira-kira jalan mana yang bisa ditempuh? Apakah anak ini break dulu dari online untuk memulihkan diri orang tuanya? Sebulan, 2 bulan break. Lalu kemudian kalau sudah siap kita untuk gabung kembali ke online. Nggak tahu gimana dengan guru-guru yang lain, saya pastinya punya pandangan yang berbeda. Baik, ini masih banyak lagi nih, tapi sayang sekali waktunya sedikit. Cuma ada satu pertanyaan nih, saya summary dari semua. Khususnya mungkin ke Mbak Awen ya, tapi bisa juga kalau Mbak Grace ada pengalaman. Ini soal makanan, soal konsumsi anak dan keluarga. Apakah mempengaruhi emosi tidak? Kalau misalnya iya, ada tidak makanan-makanan yang misalnya kita harus hindari begitu? Karena kan maksudnya itu juga kalau misalnya ada keterkaitan gitu ya, karena kita di rumah terus otomatis makan terus loh. Mbak Grace mau menambahkan mungkin? Mengenai makanan atau minuman atau konsumsi? Makanan ya, boleh. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang makanan, kita juga bicara tentang suasana waktu makannya. Jadi sebetulnya di meja makan apa yang terjadi gitu kan. Kalau misalnya suasana kita bisa membuat suasana di meja makan jadi menyenangkan, artinya ketika makan kita sambil ngobrol atau bahkan dari sebelumnya makanan bisa kita siapkan sendiri bersama ayah, bersama anak-anak. Saya kalau di rumah hari Sabtu pokoknya harinya ayah yang masak, saya libur. jadi itu bisa jadi pengalaman yang berharga juga bagaimana kita menyiapkan makanan di rumah kita. Dan semakin sehat. Sayurnya tinggal direbus, ikannya tinggal dimasak yang gampang, yang mudah-mudah aja. Karena makanan sebetulnya fungsi utamanya adalah mengenyangkan, bukan menyenangkan. Ya, makanan-makanan yang menyenangkan, seperti gula, itu jebakan banget itu. Apalagi kalau ya anak-anak makan gula sebelum jam tidur. Nah, selamat teman mau tidurin anaknya. Jadi semakin sederhana yang bisa kita sajikan di meja makan, ya akan semakin sehat buat kita semua.
dan suasana di meja makan, jaga jangan sampai kita malah jadi menginterogasi anak. Gimana Kak tadi belajarnya? Susah nggak? Mana yang ini, mana yang itu? Nah, jadi itu juga perlu dipikir-pikir, karena semakin banyak kita bicara di meja makan, maka akan semakin sedikit kita mendengar. Tapi kalau kita coba Baik. diam, atau anak akan bercerita. Dan kalau hati senang, apapun yang oke, sebetulnya. Tinggal kita memilih-milih sendiri apa di meja makan. Makanan proses food, pengawet, gula, garam, yang enak-enak buat lidah kita. Ya nggak apa-apa buat selingan sekali-sekali. Jangan tiap hari, ya. Baik. Tapi banyak juga kan sekarang makanan sehat yang juga enak di lidah. Nah, itu banyak sekali. Nanti kita harus kreatif. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Awen, Mbak Grace atas waktunya, ilmunya, berbagi pengalamannya. Masya Allah, sahabat luar biasa Insan Edukasi dan para classmate di sini sangat-sangat bersyukur dan senang sekali atas materi hari ini. Terima kasih banyak. Sampai juga di lain waktu. Jangan kapok ya. Amin, Mbak Sama-sama. Grace. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi. Terima kasih banyak Mbak Awen dan Mbak Grace, dipersilakan untuk meninggalkan StreamYard ini. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.